Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk nomor 4, yang dimana kita diminta untuk membuat program untuk menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Nah, contohnya itu ketika kita input 4, maka outputnya akan dihitung dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3, pangkat 4. Maka N yang terakhir ini, dia akan menjadi pangkatnya. Sedangkan N kurang 1 itu akan dijumlahkan. Oke, di sini saya telah membuat codingannya. Dimana di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya. Nah, untuk variabelnya itu ada dengan tipe data integer atau bilangan bulat, yakni ada I, ada J, dan ada N. Lalu kita menggunakan tipe data long untuk jumlah dan juga hasil, yang mana kita mendeklarasikan terlebih dahulu nih, kita inisialisasikan langsung untuk nilainya. Untuk jum itu sama dengan 0, dan hasil sama dengan 1. Oke, lalu kita lanjut. Kita ingin menampilkan teks terlebih dahulu sebagai arahan untuk si user. Nah, kita ingin menampilkan teks input N di layar pada saat nanti kita running. Lalu kita akan menunggu inputan dari user, maka nilai tersebut akan kita simpan ke variabel N. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat bentuknya itu dia dalam kurung, lalu angka tambah, lalu tutup kurung, terus ada muncul tanda pangkat, dan juga sama dengan baru hasil. Nah, maka di sini terlebih dahulu kita ingin menampilkan tanda kurungnya terlebih dahulu nih. Kita menggunakan fungsi cout, lalu kita update buka kurung dengan tanda petik. Oke, lalu kita masuk ke perulangannya. Di sini kita akan menampilkan untuk deret angkanya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu. Untuk I-nya itu sama dengan 1. Lalu kondisinya itu ketika si I itu kurang dari N. Kenapa kurang dari N? Tidak I sama dengan N. Karena tadi untuk yang terakhir itu akan dijadikan pangkatnya. Nah, maka kita hanya mengambil angka sebelum angka terakhir. Misalnya tadi kita input 5, maka yang 4 yang akan kita jumlahkan sampai si 4 tadi. Makanya kita tidak menggunakan sama dengan N. Lalu untuk perubahannya itu adalah I++. Dia akan berubah tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, dalam perulangan ini kita melakukan proses jum tambah sama dengan I. Nah, untuk jum tadi kan sudah kita inisialisasi di awal untuk nilainya itu sama dengan 0. Maka nanti I yang pertama yang masuk akan dijumlahkan dengan si 0 tadi. Nah, jika tadi I-nya 1, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, begitu pula untuk seterusnya. Lalu kita akan menampilkan angkanya. Nah, itu kita menggunakan fungsi cout I. Nah, di sini kita akan masuk ke pernyataan kondisi atau if. Ketika si I itu kurang dari N kurang 1. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena kita akan menampilkan tanda tambahnya terlebih dahulu di samping setiap deret angka itu. Nah, ini kita menggunakan I kurang dari N kurang 1. Kenapa kurang dari, bukan kurang dari sama dengan? Karena apabila angka yang terakhirnya, misalnya tadi contohnya adalah 4 ya terakhir. Nah, kita kan nggak mungkin menampilkan 4, lalu kita gunakan tambah lagi. Sedangkan setelahnya itu kan angkanya nggak ada. Makanya kita menggunakan I kurang dari N kurang 1. Lalu ketika dia memenuhi kondisi itu, maka dia akan menampilkan tanda tambah. Nah, di situ kita menggunakan fungsi cout tanda tambah. Nah, di luar dari si for ini, kita menggunakan for lagi. Nah, ini beda dengan for di dalam for, karena ini dia for-nya bukan di dalam si for yang I sama dengan 1 tadi. Nah, ini kita gunakan untuk mencari pangkatnya. Nah, di sini kita terlebih dahulu kita inisialisasikan. J-nya itu sama dengan 0, lalu J itu kecil dari N, dan perubahannya itu adalah J++. Nah, di sini kita menggunakan hasil kali sama dengan jum. Nah, di sini kan kita mau mencari pangkat ya, maka kalau misalnya pangkat, itu kan dia akan dikalikan berapa kali sesuai dengan pangkatnya. Ketika pangkatnya 3, maka dia akan mengalikan hasil penjumlahan tadi sebanyak 3 kali. Maka di situ kita tampilkan hasil
untuk rumusnya itu hasil kali sama dengan jum. Nah, jum tadi kan kita dapatkan dari yang perulangan pertama. Nah, maka kita akan mengalihkan terus nih si jum tadi. Hasil itu kan satu ya. Ini untuk identitas perkalian. Apapun kita kalikan dengan satu agar hasilnya itu tidak berubah. Maka tadi ketika J-nya sama dengan nol, kita akan mengalihkan si jumlahnya ini dengan si hasilnya. Hasil tadi adalah satu yang di awal. Nah, begitu pula untuk seterusnya, kita kalikan berulang sampai dia tidak memenuhi lagi, atau ketika si J-nya itu kecil dari N. Atau di sini juga kita bisa buat J-nya itu sama dengan satu, lalu J kurang dari sama dengan N. Nah, untuk itu sama aja, cuma di sini saya mau menggunakan yang begini. Nah, nanti ketika hasil sudah tidak memenuhi lagi, maka dia keluar dari pernyataan for. Lalu dia akan menampilkan outputnya nih. Nah, untuk outputnya tadi, setelah kita tampilkan angka berderet dengan tanda tambah itu, kita kan mau tutup ya, kita mau tutup kurungnya. Nah, maka di situ kita tampilkan nih kurung, lalu diikuti dengan tanda seperti topi atau seperti panah ke atas. Nah, itu untuk menggambarkan kalau itu pangkatnya. Nah, lalu kita jangan lupa apit dengan tanda petik. Lalu kita ingin tampilkan nilai si N. Nah, karena kan tadi kita mau tampilin pangkatnya tuh pangkat berapa ya. Nah, karena tadi kita yang menjadi pangkat itu adalah si N-nya tadi atau si angka terakhir, maka kita tampilkan nilai si N terlebih dahulu. Lalu kita ingin tampilkan sama dengan untuk menampilkan hasilnya tadi. Itu jangan lupa kita apit juga dengan tanda petik. Lalu diikuti dengan hasil. Hasil ini adalah hasil terakhir dari si perulangan kedua tadi. Nah, ketika dia sudah tidak memenuhi, maka hasil terakhirnya itu tadi yang akan ditampilkan di sini. Oke, mungkin kita bisa coba untuk running. Oke, mungkin di sini kita mau input nilai dari si N-nya tadi. Nilai si N yang akan kita inputkan itu adalah 5. Oke, maka dia akan menampilkan hasilnya tadi adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 diapit dengan tanda kurung, lalu pangkat 5, seperti yang pada contoh di soal tadi. Nah, ini hasilnya adalah 100.000. Nah, jika kita hitung manual, itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, itu adalah 10. Lalu 10 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 100.000. Oke, ini kita bisa masuk ke logika programnya. Oke, baik. Di sini, program itu dimulai dengan memesan variabel n sebagai integer, serta jum dan hasil sebagai long untuk menampung angka yang besar. Nah, kita menggunakan long tadi karena apabila kita melakukan pemangkatan, nah kita kan n-nya itu bisa aja lebih dari 5. Nah, itu kan angkanya bakal panjang banget. Maka kita menggunakan long agar hasilnya itu dia eh, bisa panjang. Lalu eh, kita itu akan menginputkan N. Nah, ketika kita sudah menginputkan nilai N, maka komputer ini akan menjalankan perulangan for pertama untuk menjumlahkan angka secara berurutan, mulai dari satu hingga angka sebelum si N, atau itu sama dengan atau I-nya itu lebih kecil dari N. Nah, hasil penjumlahan ini akan disimpan ke dalam variabel jum. Lalu, sementara itu, komputer ini akan mencetak angka-angka tersebut ke layar untuk membentuk visual deret matematika. Nah, tidak lupa tadi dengan diikuti dengan tanda plus. Setelah semua total penjumlahan deret tersebut didapatkan, lalu program akan masuk ke perulangan for kedua. Nah, pada for kedua ini, dia akan melakukan proses pemangkatan. Nah, untuk pangkat itu kan dia eh, akan dikali dengan sebanyak pangkat tersebut ya. Nah, di sini variabel dari hasil tersebut, dia akan dikalikan dengan nilai jum.
Hasil tadi kan kita deklarasikan di awal itu adalah 1. Maka dia akan dikalikan nilai jum sebanyak n kali. Lalu di akhir, komputer ini akan menampilkan hasil dari si operasi jumlah deret tersebut, lalu diikuti dengan pangkat n ke layar monitor beserta dengan hasilnya. Oke, kita masuk ke penjelasan program. Nah, dari penjelasan program ini, kita menjelaskan program itu dari baris per barisnya. Mana kita yang pertama, kita memasukkan untuk header IOStream. Lalu kita menggunakan using namespace std. Lalu kita menggunakan fungsi int main. Nah, di sini kita mendeklarasikan untuk variabel n yang bertipe integer. Terus kita juga mendeklarasikan jum dengan nilai 0 dan hasil dengan tipe 1 yang bertipe long, maaf. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan teks input n. Lalu kita akan menunggu inputan dari user atau pengguna, nanti nilainya akan disimpan ke variabel n. Lalu kita akan mencetak karakter buka kurung atau tanda buka kurung ke layar. Lalu setelah itu kita memulai looping atau kita memulai perulangan. Dari untuk perulangannya ini dari i sama dengan 1 sampai ke i kurang dari n. Lalu kita akan menjumlahkan nilai i ini. Lalu nilainya akan disimpan ke variabel jum. Lalu kita akan mencetak nilai i ini ke layar secara berurutan. Nah, sebelum itu kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ketika si i ini dia lebih kecil dari n dikurang 1, maka nanti akan ditampilkan tanda tambah. Setelah itu kita tutup loop perulangan. Lalu kita akan memulai perulangan lagi untuk yang pangkat. Nah, itu adalah loop yang J. Nah, tadi kan J-nya itu sama dengan 0, hingga J kecil dari N untuk perpangkatan. Nah, nanti akan dilakukan operasi perkalian hasil dikali jumlah atau si jum tadi. Nah, nilai dari si jum ini akan dikalikan sebanyak J-nya itu kurang dari N. Nah, karena N-nya tadi itu adalah 5, maka dia akan mengulang terus sampai dia sudah dikalikan sebanyak 4 kali. Lalu kita masuk ke menutup loop perpangkatan, lalu kita akan mencetak formatnya itu ada tanda kurung, lalu bentuk pangkat, diikuti dengan nilai N, lalu sama dengan, dan juga hasil akhirnya. Setelah itu kita akhiri programnya. Oke, ini untuk masuk ke penjelasan running. Nah, di sini misalkan tadi usernya itu menginput 3 ya, mungkin biar nggak terlalu banyak untuk penjelasannya. Nah, maka nanti akan muncul teks input N, lalu user akan mengetik angka 3. Setelah itu, nanti akan muncul ke layar atau dicetak bentuk tanda buka kurung. Setelah itu, kita akan masuk ke loop penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari 3. Nah, di sini kita akan memulai nih, ketika I-nya itu sama dengan 1. Nah, maka jum itu sama dengan 0 ditambah 1. Kenapa 0 ditambah 1? Karena jum ini tadi telah kita deklarasikan di awal, nilainya itu adalah 0. Maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Setelah itu kita akan cetak angka 1. Terus kita masuk ke if tadi ya. Nah, karena 1 itu lebih kecil dari 3 dikurang 1, maka dia eh, tidak, maaf itu ada kesalahan, maka dia akan mencetak tanda tambah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke I sama dengan 2. Nah, ini I sama dengan 2 itu kita dapatkan dari I plus plus. Nah, tadi kan I-nya sama dengan 1 ya terakhir. Setelah kita melakukan I plus plus, itu 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, kita masuk lagi ke jum. Jum tadi yang terakhir nilainya itu adalah 1. Lalu kita tambahkan dengan nilai dari si I. Nah, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Maka kita cetak nilai I-nya. Nah, yang kita cetak itu adalah angka 2. Lalu kita karena I-nya sama dengan 3, itu dia tidak memenuhi lagi, tidak memenuhi I itu kurang dari N, maka dia akan keluar dari looping. Nah, untuk jum yang terakhir itu adalah nilainya 3. Lalu selanjutnya kita akan masuk lagi ke loop untuk yang pangkat. Nah, loop yang pangkat ini dari J sama dengan 0 sampai dengan J kurang dari 3.
Nah, ketika J-nya itu sama dengan 0. Nah, hasilnya itu adalah 1 dikali dengan 3. Nah, 3 ini kita dapatkan dari hasil si jum yang tadi yang telah kita dapatkan di loop sebelumnya. Maka 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Lalu nilai hasil ini akan diperbarui nilainya dengan 3. Lalu kita masuk ke J-nya itu sama dengan 1. J sama dengan 1 ini dari J++. Nah, yang tadi awalnya J-nya 0 ditambah 1, hasilnya sekarang J-nya adalah 1. Lalu kita masuk ke hasil. Hasil itu tadi kan dia dari hasil dikali dengan jum. Nah, yang tadi hasil yang terakhir itu adalah 3. Nah, untuk jumnya itu tetap dia adalah 3. Lalu 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Oke, selanjutnya dia melakukan J++. Nah, yang tadi J-nya 1, maka sekarang J-nya adalah 2. Oke, ketika J-nya sama dengan 2, maka hasilnya itu adalah 9 dikali 3. 9 dari hasil yang sebelumnya, 3 itu berasal dari jum. Nah, 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, di sini dia akan tetap melakukan nih, dia akan tetap melakukan J++ terlebih dahulu. Yang tadinya J-nya 2, lalu dia akan ditambah 1. Lalu dia mengecek nih, apakah si J ini dia kurang dari 3. Ternyata 3 itu nggak kurang dari 3, maka dia berhenti. Maka dia keluar dari looping. Nah, lalu dia akan mencetak tanda tutup kurung diikuti dengan tanda pangkat, lalu akan muncul angka 3. Nah, 3 ini dari mana? 3 itu dari N yang kita inputkan tadi atau angka terakhir. Lalu diikuti dengan sama dengan dan juga hasil terakhir dari si looping sebelumnya. Nah, karena hasil terakhir itu adalah 27, maka akan ditampilkan dia 27. Maka hasil di layar nanti yang akan ditampilkan itu adalah 1 ditambah 2 tutup kurung, pangkat 3. Itu hasilnya sama dengan 27. Lalu selesai. Oke, kita bisa masuk ke pseudocode-nya. Oke, ini untuk pseudocode-nya. Yang pertama itu kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Itu ada N, ada I, dan ada J dengan tipe data integer. Lalu ada jum dan juga hasil dengan tipe data long. Oke, lalu kita mulai programnya. Itu kita dengan menggunakan begin. Lalu kita read N. Karena tadi kita menginputkan N, maka kita read N. Lalu untuk jum itu kita masukkan dengan nilainya itu adalah 0. Lalu yang hasil itu kita masukkan nilainya dengan 1. Lalu kita akan menampilkan tanda buka kurung tadi, itu menggunakan fungsi write. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini, ketika I-nya itu dimasukkan nilainya 1, ketika I-nya itu sama dengan 1, sampai ke N kurang 1. Nah, dia akan melakukan prosesnya itu do. Nah, ini kita update dengan begin dan end, karena dia lebih dari satu statement. Untuk jum, nilainya itu kita masukkan dengan jum plus I. Lalu kita write I. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, ketika si I itu dia lebih kecil dari N kurang 1, maka dia akan menampilkan write tanda tambah. Selanjutnya, kita masuk ke perulangan kedua, itu ada for. Untuk si J-nya itu, kita masukkan nilainya dengan 0 sampai dengan N dikurang 1. Maka dia akan melakukan hasil itu nilainya adalah dimasukkan dengan hasil dikali jumlah. Itu akan diulang sebanyak N dikurang 1. Dari 0 sampai N kurang 1. Lalu kita tampilkan hasilnya. Kita menggunakan fungsi write lagi di sini dengan tanda kurung, lalu tanda pangkat, lalu kita ikuti dengan hasil N, terus tanda sama dengan, dan juga hasil akhir. Lalu kita akhiri programnya dengan N. Lalu kita bisa masuk ke dalam flowchart-nya. Nah, ini untuk flowchart-nya, yang pasti kita mulai dari start. Untuk start, kita menggunakan bentuk ellipse. Lalu, seperti yang tadi, kita menginputkan nilai dari si N. Nah, untuk input, kita menggunakan bentuk jajar genjang. Selanjutnya, kita melakukan proses. Itu jum sama dengan 0 dan hasil sama dengan 1. Lalu, kita akan lanjut dengan menampilkan outputnya. Itu ada tanda kurung, tanda buka kurung. Oke, setelah itu kita masuk ke perulangan. Nah, kita masuk ke perulangan ketika dia itu memenuhi si I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan
N kurang satu, maka dia akan melakukan proses. Prosesnya itu ada jum sama dengan jum ditambah I. Lalu setelah itu akan ditampilkan nilai dari si I-nya. Lalu kita melakukan pengecekan kondisi. Ketika si I-nya ini kecil dari N kurang satu. Jika iya, maka dia akan menampilkan tanda tambah. Tapi jika tidak, maka dia akan langsung melakukan I++ dan kembali ke perulangan awal. Nah, ketika keadaannya itu sudah tidak memenuhi lagi dari I sama dengan satu sampai N kurang satu, maka dia akan lanjut ke false. Nah, dia akan masuk ke perulangan kedua. Nah, itu ketika J-nya sama dengan nol sampai dengan N kurang satu. Nah, jika dia benar, maka dia akan melakukan proses hasil dikali sama dengan jum. Nah, jika sudah begitu, maka kita akan melakukan J++. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi lagi, jika dia tidak memenuhi J sama dengan nol sampai dengan N kurang satu, maka dia akan menampilkan hasilnya seperti tadi. Lalu kita akan N dengan bentuk ellipse juga. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.